Ada yang mengalami kesulitan? Ayo cepet jawab. Ada nggak yang mengalami kesulitan? Nggak ada. Malam ini ada yang di Patrap sama di Manunggal Jati? Ada. Mbaknya di Patrap sama di Mijil, Patrap sama di Mijil Soang, Patrap sama di Mijil Sampurno. Patrap sama di Mijil Sampurno, setelah selesai melakukan patrap singkir, itu yang baik dan tepat, ibu jari dikeluarkan dari mulut. Patrap singkir itu kan seperti ini kan. Nah, setelah selesai, itu dikeluarkan dari mulut, di depan wajah begini. Bukan di sini. Ya. Jadi mengeluarkannya, itu bukan di sini, tapi di depan wajah. Seperti ini. Baru meniup ke atas, ke bawah, meniup ke kedua telapak tangan. Jadi posisi setelah selesai singkir ini bukan di bawah sini ya, bukan, tetap di depan wajah, tapi di luar sudah keluar, tidak nempel lagi. Itu seperti itu. Nah, untuk yang lainnya, makanya kalau diberi motivasi itu diperhatikan dengan baik supaya jenengan nggak gagal paham ya. Kenapa? Karena ini tentang kebaikan yang tepat, tentang kebenaran yang tepat, tentang kesejatian yang tepat. Jadi prakteknya juga harus tepat. Karena kita ingin tepat kan, kita tidak ingin meleset kan, tidak ingin gagal kan. Artinya yang kita lakukan juga harus tepat agar supaya tidak gagal, tidak meleset. Paham ya? Malam ini saya akan memberikan pencerahan kepada panjenengan tentang masalah. Tahu masalah? Seneng nggak sama masalah? Seneng nggak? Suka nggak sama masalah? Lah, malam ini saya akan memberikan pencerahan kepada panjenengan, khususnya yang sedang ada di sini, yaitu tentang masalah. Nah, masalah inilah yang menghancurkan kehidupan kita, bahkan menghancurkan dunia. Terkait ini, para leluhur pendahulu kita itu sudah berpesan, ora gampang wong urip ing alam dunya lamun tanwikan mring kuncine. Itu pesan dari para leluhur pendahulu kita. Artinya apa? Artinya tidak gampang orang hidup di dunia ini kalau tidak mengetahui rahasianya. Itu artinya seperti itu. Kalau dalam bahasa Jawanya, ora gampang
wong urip ing alam dunya lamun tanwikan mring kuncine. Artinya tidak gampang, tidak mudah orang hidup di dunia ini kalau tidak mengetahui rahasianya. Itu pesan leluhur para pendahulu kita. Apapun kejadian di dunia ini yang kita alami atau yang dialami oleh makhluk-makhluk lain, tanpa terkecuali itu ya, semuanya, segalanya, seluruhnya, itu sesungguhnya proses perjalanan hidup. Yang suka tidak suka, dia akan tetap terjadi. Karena itu proses perjalanan hidup. Kita suka proses perjalanan hidup, kalau kejadiannya A tetap A, kita tidak suka kalau proses perjalanan hidup ini A ya tetap A lah kejadiannya. Nah kalau sudah seperti itu, letak masalahnya di mana? Letak masalahnya itu ada di kurang mengertinya kita, di kurang pahamnya kita, di kurang taunya kita. Bahkan tidak sedikit yang tidak mengerti, tidak memahami, tidak mengetahui kan. Kurang atau tidak mengertinya kita, tidak memahaminya kita, tidak mengetahuinya kita tentang proses perjalanan hidup inilah yang menjadikan kita tidak bisa berwahyu pancalaku. Nah, tidak bisa berwahyu pancalaku, artinya tidak bisa pasrah sama Maha Suci, tidak bisa menerima keputusan Maha Suci, apalagi sampai mempersilahkan Maha Suci. Seperti itu. Dan ketidakmampuan kita berwahyu pancalaku, inilah yang disebut masalah. Gitu loh. Jadi sebenarnya masalah itu ketika kita tidak pasrah kepada Maha Suci, itu yang sebenarnya dimaksud masalah itu sebenarnya. Bukan kejadian yang sedang kita alami atau yang sedang dialami oleh makhluk lain, bukan. Tapi tentang ketidakmampuan kita pasrah atau berserah diri kepada Maha Suci. Ketidakmampuan kita menerima keputusan-keputusan Maha Suci. Ketidakmampuan kita mempersilahkan kuasa-kuasanya Maha Suci. Itu yang dimaksud masalah sebenarnya, bukan kejadiannya. Lah, tentang ini leluhur kita berpesan seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu ora gampang wong urip ning alam dunya lamun tanwikan mring kuncine. Tidak mudah orang hidup di dunia ini kalau tidak mengetahui rahasianya. Untuk bisa mengerti, untuk bisa memahami, dan untuk bisa mengetahui proses perjalanan hidup dari awal sampai akhir, ini dibutuhkan wahyu pancalaku atau iman. Lah, untuk bisa berwahyu pancalaku, untuk bisa beriman, ini diperlukan kesadaran cinta kasih sayang hidup yang kontinu dan universal. Lah, kesadaran cinta kasih sayang hidup yang kontinu dan universal, lah ini loh rumit. Ini loh rumit. Karena apa? Karena kesadaran cinta kasih sayang hidup yang kontinu dan universal itu totalitas melibatkan Maha Suci.
totalitas melibatkan Maha Suci. Nggak bisa ndak. Nah itu. Nggak bisa ndak. Kenapa? Karena Maha Suci itu sendiri melibatkan dirinya dengan kita selama 24 jam full. Jadi Maha Suci itu melibatkan dirinya dengan kita selama 24 jam full. Sehari semalam penuh tanpa jeda. Jadi kalau kesadaran cinta kasih sayang hidup kita tidak kontinu, tidak 24 jam full, mana bisa? Mana bisa terjadi keseimbangan? Mana bisa ketemu? Berhenti atau putus sedetik saja, tertinggal. Kan? Itu bahan ya, itu pokok. Nah sekarang intrik atau seluk-beluk masalah. Saya menggambarkan diri saya sendiri. Nah, saya menggambarkan diri saya sendiri. Dulu ya, ketika saya bermasalah, pasti saya akan berusaha. Dan apapun bentuk usaha yang saya lakukan, ini melampaui maksimal. Lebih dari sekedar maksimal gitu maksudnya. Ini saya nggak tahu kalau panjenengan. Gitu loh. Ini ketika bermasalah seperti itu. Itu saya sendiri. Masalah apapun. Masalah apapun. Misal contoh. Di dalam pencarian jati diri, saya pernah mengkaji diri melalui 5 agama yang diresmikan atau yang disahkan oleh PBB. Tahu PBB enggak? Pajak Bumi dan Bangunan. Apa itu ya? Bukan. Itu yang golongan tentara-tentara kan loh. Nah, apa saja agama yang disahkan oleh pemerintah? Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Itu ya, 5 ya. Artinya 5 agama ini pernah saya pelajari di dalam mengkaji diri ketika saya masih dalam proses pencarian jati diri. Yang namanya manusia hidup di dunia, memang ada yang bisa lepas dari masalah. Lawang keberadaan kita di dunia ini saja sudah masalah kan? Misal contoh, ketika di dalam proses perjalanan saya ada di pengkajian diri ketika saya mendalami agama Islam. Ya. Di dalam mendalami agama Islam, sudah pasti kan akidah dan kaidah agama Islam ini saya lakukan, saya jalankan, kira-kira gitu enggak? Di tengah perjalanannya saya mendapatkan masalah nih. Saya mendapatkan masalah. Ketika saya bermasalah, karena saya tidak senang yang sama namanya masalah itu saya nggak suka. Karena itu sangat menyiksa sekali. Kira-kira gitu nggak? Sangat menyiksa sekali kan? Nah karena saya ingin lepas dari masalah itu, yang biasanya sembahyang itu hanya 5 waktu, ini bisa jadi 30 waktu. Ketika bermasalah loh, ini saya gitu loh, ini saya sendiri gitu. Yang biasanya wirid hanya 1 jam, bisa bertambah menjadi 10 jam. Ketika saya bermasalah, dengan ini kesimpulannya berarti apa? Berarti saya akan berupaya habis-habisan di situ kan, untuk menyelesaikan masalah saya. Ya kan? Kenapa kok saya seperti itu? Yang saya lakukan seperti itu, karena saya nggak bisa nyangkul. Kuli bangunan di proyek saya nggak bisa. Nah, saya bisanya berspiritual. Dan ketika spiritual saya ada di ranah agama, maka
bentuk usaha saya ya ranah agama itu kan. Gitu. Jadi ketika saya bermasalah, katakanlah masalah itu masalah uang, katakanlah ya. Masalahnya adalah masalah uang. Nah, cara saya menghadapi masalah uang, cara saya menyelesaikan masalah uang ini tidak dengan cara mencangkul, karena saya nggak bisa nyangkul gitu loh. Ya. Jadi usaha saya itu bukan saya pergi ke orang tani di sawah, terus minta pekerjaan nyangkul di sawah sama petani-petani sama bos-bos. Enggak. Karena saya enggak bisa nyangkul. Saya sadar diri. Saya enggak bisa nyangkul. Saya bisanya berspiritual. Dan spiritual saya sekarang ada di ranah agama. Maka akidah dan kaidah agama di mana saya sedang berposisi pada saat itu, itulah yang saya gunakan. Ya, salah satu contohnya ketika saya berada di ranah agama Islam itu tadi. Ketika saya bermasalah tentang uang, maka uang itu akan saya hadapi dan akan saya selesaikan dengan cara beribadah. Ibadah yang tadinya hanya 5 kali, ibadah sholat, ibadah sembahyang yang tadinya hanya 5 kali, 5 waktu sehari semalam, ini menjadi bertambah, menjadi berkali-kali waktu. Misal contoh, ketika sholat isya atau sembahyang isya. Sebelum sholat isya, saya melakukan sholat sunnah dulu. Sesudah sholat isya, saya melakukan sholat sunnah dulu. Begitu juga ketika sholat subuh. Sebelum sholat subuh, saya melakukan sholat sunnah dulu. Sesudah sholat subuh, saya melakukan sholat sunnah dulu. Belum nanti ketambahan sholat duha. Belum nanti ketambahan sholat hajat. Belum nanti saking kepengennya selesai masalahnya. Ya. Karena saya nggak suka gitu loh sama masalah. Itu saya sendiri. Nggak tahu kalau orang lain. Gitu. Kira-kira panjenengan gitu nggak? Sama kan ya? Nah, kalau panjenengan nggak. Ya. Aslinya sama seperti itu kan. Ketika kita sedang ditekan masalah. Itulah. Kecuali kalau bisa nyangkul, terus mencari pekerjaan nyangkul, dapat nyangkul. Ini beda loh ya, ini beda. Nah, itu. Seperti itu. Yang saya alami itu seperti itu. Ketika saya ada di ranah agama Kristen katakanlah, dan di situ saya mengalami masalah, saya juga melakukan sama seperti itu. Itu cara saya seperti itu. Setelah proses pencarian saya selesai dan saya berada di ranah manunggal jati, bukan berarti di posisi yang sedang saya tempati ini saya tidak punya masalah loh. Ya, tetap saya punya masalah loh, saya masih ada di dunia ini kok. Saya tetap punya masalah, ada kalanya saya menghadapi masalah, kedatangan masalah dan lain sebagainya. Lah dikarenakan saya ada di ranah ini, ranah merdeka, ranah yang melintasi seluruh agama, ranah yang melampaui seluruh agama, ranah yang merdeka, tidak terikat oleh apapun. Ya saya menggunakan wahyu pancagaib semaksimal mungkin ketika bermasalah. Bahkan melampaui maksimal ketika bermasalah itu. Gitu. Jadi nggak leha-leha gitu, nggak. Satu. Nah terus tidak menggunakan cara agama, tidak menggunakan cara ilmu, tidak menggunakan cara semua itu tidak saya gunakan. Saya gunakan wahyu pancagaib karena saya berada di ranah wahyu pancagaib. Gitu. Lah, ini kan wajar ya? Wajar kan? Lah harusnya ini dilakukan oleh seluruh manusia. Oleh seluruh manusia. Apalagi di dalam pengkajian diri yang sedang kita praktekkan bersama ini.
kita dituntut untuk mengandalkan wahyu pancagaib. Kita dituntut untuk meyakini, mempercayai wahyu pancagaib. Jadi, kalau tidak 100% memanfaatkan waktunya hanya untuk mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, khususnya ketika bermasalah, berarti panjenengan main-main di situ. Berarti panjenengan main-main di situ. Jadi, ini yang belum saya dapatkan dari setiap kadang saya yang sudah selesai menekung atau gembleng. Padahal situasi dan kondisinya adalah situasi dan kondisi manunggal jati, yang itu harus kontinu dan universal, kesadaran cinta kasih sayang hidupnya. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah membuat konten video tentang ini. Entah di antara panjenengan ada yang sudah nyimak atau belum. Saya singgung sedikit. Ketika itu, ada pelaku baru, pelaku spiritual baru. Yang sedang melakukan pengkajian diri menggunakan wahyu pancagaib. Pada waktu itu, dia baru hafal bacaan kunci plus patrapnya. Sedangkan bacaan-bacaan lainnya itu baru berusaha menghafal. Dia ikut mengkaji diri dengan jalan manunggal, yaitu mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Itu dikarenakan terlilit hutang. Awalnya, ya, terlilit hutang. Namun sesungguhnya yang terlilit hutang itu bukan dia, melainkan mertuanya. Jadi ceritanya, mertuanya ini pinjam uang di bank dengan jaminan sertifikat tanah plus rumah untuk modal usaha. Namun di dalam berusaha gagal, sehingga tidak bisa mengembalikan hutang di bank ini tadi. Di dalam prosesnya, pihak bank akan menyegel tanah dan rumah yang sedang ditempati. Kemudian si mertua ini menuntut menantunya yang tidak memiliki pengalaman kerja agar supaya berpenghasilan untuk
menutup hutang di bank tersebut. Baru beberapa bulan kawin, tidak punya pengalaman kerja yang mumpuni, dituntut mertua untuk membayar hutang di bank. Ini kan mencari solusi, mencari jalan keluar ke sana ke sini, nemuin teman-teman dan lain-lain sebagainya, bla bla bla, ketemu dengan Putra Romo. Sama seorang Putra Romo dengan seorang Putra Romo kemudian diajari Wahyu Pancagaib. Nah ini, dan dia berhasil menghafal bacaan kunci plus patrapnya. Sedangkan yang lain-lainnya itu baru masih berusaha menghafal. Nah karena baru hafal kunci dan patrapnya, maka ketika patrap dan samadhi hanya kunci kan yang digunakan. Selang beberapa minggu kemudian, ketika dia sedang patrap kunci di rumahnya, ini masih ikut mertua ini ceritanya. Mertuanya dapat telepon dari bank, kalau hari ini tidak bisa melunasi, maka besok pihak petugas bank akan datang nyegel rumah. Nah menantunya yang sedang patrap kunci di kamar ini dengar, telepon ini dengar. Ya, dengar. Selesai telepon, mertua ini langsung gedor pintu. Dikiranya sedang kelonan sama anaknya, padahal sedang patrap kunci. Pintunya digedor-gedor, ngamuk. Kalau kamu tidak bisa melunasi hutang bapak di bank, cerai sama istri saya, sama anak saya. Keluar dari rumah ini. Seperti apa itu? Menurut perasaan jenengan itu, rasanya seperti apa? Kacaunya nggak kebayang kan? Kalau menurut perasaan kan, kacaunya nggak kebayang kan? Pengalaman kerja tidak punya. Ijazah sekolah nggak punya. Surat nikah juga baru jadi beberapa bulan. Menghadapi seperti itu. Dia hanya punya kunci. Ya, hanya punya kunci. Maka masalah sebegitu rumitnya untuk ukuran dia seorang anak muda pada saat itu ya. Untuk menghadapi masalah itu, untuk menyelesaikan masalah itu, seluruh waktunya itu hanya digunakan untuk patrap kunci. Dia pamitan sama istrinya untuk tidak mengganggu keberadaannya di dalam kamar. Karena dia tidak akan pernah keluar dari kamarnya kalau hutangnya bapak di bank belum lunas. Maka selama dia berada di dalam kamar itu hanya patrap kunci, patrap kunci, patrap kunci. Terus patrap kunci samadhi, patrap kunci samadhi. Capek istirahat, patrap kunci lagi. Seperti itu. Terus ini waktunya cuma semalam lebih loh. Ya. Karena besok, gitu ya, besok. Karena dia merasa tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa selain bacaan kunci. Dan pada waktu itu dia baru dikasih pemahaman kalau kunci itu bacaan gitu ya. Dia belum tahu sejatinya kunci ini apa, dia belum tahu. Dia baru saja hafal kan. Bahkan sampai-sampai dia itu mengeluarkan sebuah prinsip. Kalau bacaan kalau doa ini, menurut dia kan doa kan. Kalau doa ini tidak bisa menolong saya, maka akan saya tinggalkan. Tapi kalau doa ini bisa menolong saya dari masalah ini, apapun yang terjadi, saya akan bersama doa ini. Ini saya pernah membuat video seperti ini, pernah. Jadi dari siang sampai semalam suntuk itu dia hanya
patrap kunci samadhi, patrap kunci samadhi, begitu tok. Ngertinya mertuanya ini apa, menantunya ini sedang keluar usaha, nggak tahu kalau menantunya ada di dalam kamar itu, nggak tahu. Jadi semalam suntuk, menantunya juga denger mertuanya bertengkar gara-gara besok rumahnya mau disegel, itu ya semalam suntuk denger. Semalam suntuk juga dia berada di dalam kamar dan tidak ada yang dilakukan selain melakukan patrap kunci samadhi, patrap kunci samadhi, patrap kunci. Menjelang pagi, ketika bersamadhi setelah melakukan patrap kunci, saking lelahnya kan, lelah pikir, lelah semuanya, lelah semua dengan masalah seperti seorang anak muda menghadapi seperti itu kan. Nah, menjelang pagi dia les ketiduran di situ. Ketiduran. Dia terkejut bangun ketika ada pihak bank datang. Ini sudah pagi tapi pintunya kan masih nutup kan. Nah, jadi petugas datang itu assalamualaikum, permisi, itu keliling rumah, digedorin semua rumahnya, keliling rumahnya, permisi, kan kaget akhirnya. Kaget terbangun. Nah, mertuanya ini di dapur ini nggak berani buka pintu. Sembunyi di dapur, nggak berani buka pintu. Nah, sedangkan si anak muda ini begitu kaget, doa apa ini? Kertasnya itu langsung dibakar. Ternyata doa ini tidak membantu saya, tidak menolong saya. Akhirnya kertas, tulisan kunci, dan lain-lainnya itu dibakar karena kecewa menurut dia bahwa kunci, bacaan kunci atau doa kunci itu tidak menolongnya, tidak menyelamatkan dia dari masalah. Karena di luar rame, akhirnya dia nekat membuka pintu. Nekat membuka pintu dan mempersilahkan petugas bank masuk. Ternyata petugas bank itu meminta tanda tangan pelunasan. Bukan mau nagih hutang, karena utangnya di bank itu udah lunas. Kedatangannya itu mau minta tanda tangan pelunasan dan memberitahu untuk datang ke bank untuk mengambil sertifikat yang pernah dijadikan jaminan. Langsung pingsan dia di situ. Itu saya pernah membuat video seperti itu. Lah ini saya belum menyaksikan ada pada diri panjenengan, terutama yang sudah selesai manekung atau gembleng, yang sedang berada di rumahnya masing-masing. Jangankan ketika tidak ada masalah, ketika ada masalah saja, waktunya itu dibuang sia-sia. Hanya untuk ngerumpi di sana, ngobrol di sana. Aneh kan? Padahal nyata-nyata sedang punya masalah dan ingin keluar dari masalah itu. Bukannya mengandalkan wahyu pancagaib. Dengan menggunakan seluruh waktu yang diberikan, yang ada. Malah waktunya dibuang ke sana-sana untuk mengeluh sama seseorang. Saya sedang dikejar hutang. Gimana solusinya? Pinjemin saya uang buat nutup utang saya yang di sana. Bahkan tidak sedikit yang datang ke orang-orang sepuh minta nasihat. Ini wahyu pancagaibnya kemana? Katanya percaya sama wahyu pancagaib. Katanya ngerti, paham apa yang saya sampaikan. Katanya tahu kemana arah tujuan dari apa yang saya sampaikan. Tapi kenapa ketika menghadapi, ketika mengalami kejadian yang sedang terjadi kok seperti itu?
Katanya sudah capek. Katanya sudah capek. Apa benar Pak Web, wahyu panca gaib kalau saya butuh uang, kalau saya ingin menjadi orang kaya raya di dunia ini, hanya dengan wahyu panca gaib, tidak perlu bekerja? Benar. Saya nggak bohong. Karena saya mengalami sendiri. Kalau saya mau menjadi orang kaya raya, saya bisa. Walaupun saya nggak punya gaji setiap bulannya, saya nggak kerja, saya bisa. Nah, karena saya mengetahui itu, maka saya katakan itu benar, kan ada videonya. Nah, uang kecil. Tapi ketika saya berbicara di dalam video itu, kalau mau kaya raya kecil, hanya dengan wahyu panca gaib bisa beres kecil. Jangan kata-kata saya itu yang dipantengin. Penjelasan lainnya itu loh, simak. Penjelasan selanjutnya setelah saya berkata-kata itu loh, simak baik-baik. Nah, kalau cara panjenengan ketika menghadapi masalah, mencari bantuan teman ke sana, mencari solusi ke sana, ya tidak akan bisa menjadi orang kaya walaupun wahyu panca gaib yang digunakan. Tapi kalau lakunya panjenengan seperti anak muda yang mertuanya ditagih bank tadi, saya jamin bisa kaya kalau lakunya panjenengan seperti itu. Karena memang wahyu panca gaib lakunya seperti itu. Nah, wahyu panca gaib lakunya seperti itu. Nggak bisa kita buang-buang waktu. Orang awam, prinsipnya orang awam, waktu itu adalah, kalau kita buang waktu, berarti kita buang. Nah, kalau kita buang uang, bagaimana mungkin kita bisa punya uang? Jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Orang awam aja prinsipnya seperti itu. Gitu loh. Itu orang awam loh. Dapat telepon, Mas, bagaimana utangnya ini? Sudah bertahun-tahun, janjinya sekian bulan, sudah bertahun-tahun belum dibayar lunas-lunas juga. Sampean gimana? Usaha dong, gimana caranya supaya hutangnya sama saya segera bisa dilunasi. Tak, setelah teleponnya dimatikan, nemuin teman. Bro, aku habis ditagih hutang ini, gimana solusinya bro? Loh lah, wahyu panca gaibnya kemana ini? Wahyu panca gaibnya kemana? Ketika saya berbicara, andai engkau memiliki iman sebesar biji sawi saja, lalu engkau berkata bla bla bla, katanya paham. Lah prakteknya mana? Lah kalau prakteknya seperti itu. Karena sudah selesai manekung, karena sudah selesai gembleng, dan masih ingin berada di sini dikarenakan di rumah punya masalah. Jadi pulang itu ragu. Jangan-jangan masalah saya belum selesai di rumah. Ragu. Selesai manekung, selesai gembleng, Pak Web, saya ingin di pesanggeran ini untuk beberapa saat lamanya. Nah, walaupun nggak cerita, masa jenengan masih ragu sih sama saya? Walaupun panjenengan tidak cerita, saya tahu ada berapa banyak beras di rumah panjenengan itu. Saya tahu. Karena berangkat manekung, ninggal masalah, selesai manekung, selesai gembleng, ada keraguan kan, jangan-jangan masalah saya di rumah yang saya tinggal kemarin belum selesai nih. Selesai manekung, selesai gembleng, Pak Web izinkan saya untuk tetap berada di pesanggeran ini beberapa waktu lamanya. Tetap saya izinkan, karena pesanggeran ini milik seluruh putra kekudangan Romo, bukan milik pribadi saya.
Tapi dengan catatan, selama berada di sini, mengkaji diri, tidak yang lain. Kalau selain mengkaji diri, bukan di sini tempatnya. Ya. Saya ulang. Sebelum manekung, sebelum berangkat manekung, sebelum berangkat gembleng, punya masalah nih di rumah. Nah, masalah inilah yang memicu terpaksa deh, ya, nekat berangkat manekung, berangkat gembleng. Selesai manekung, selesai gembleng, ingat kan? Masalah yang ditinggalin jangan-jangan belum selesai nih. Kok ada keraguan? Jangan-jangan belum selesai. Supaya agak tenang dulu Nah, Pak Web izinkan saya untuk tetap ada di Pesanggrahan untuk beberapa saat lamanya. Silakan, boleh.